Cerita dimulai di depan sekolah Akademi Ninja Konoha. Terlihat Dai dan anaknya yang bernama Gai sedang berbincang. Gai, selamat karena sudah lulus. Sekarang kau seorang chunin, tapi kau tak boleh lepas dari semangat masa mudamu. Gai menjawab dengan semangat. Tentu saja ayah, aku tidak peduli kalau aku harus mati sebagai bagian dari masa mudaku. Beberapa hari kemudian, di gerbang Konoha terlihat tim Choza Akimichi yang beranggotakan Gai, Ebisu, dan Genma. Choza, ketua tim yang berbadan besar itu berkata, "Banggalah dengan diri kalian, karena kalian adalah shinobi tingkat chunin yang terpilih untuk menerima misi menuju medan perang. Berdasarkan apa yang terjadi pada Perang Dunia Shinobi ketiga, mungkin akan ada perubahan formasi tim. Kita akan menyesuaikan sesuai kondisi di medan perang. Tapi untuk sekarang, akulah ketua tim kalian, Akimichi Choza." Tidak jauh dari sana, terlihat Dai sedang bersujud meminta maaf pada seorang ketua shinobi. "Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi." "Kau selalu saja begitu. Tapi kau tetap saja melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Aku tidak ada pilihan lain selain mengeluarkanmu." "Aku mohon, jangan keluarkan aku. Akan kuambil misi apapun. Aku akan bekerja lebih giat lagi dari sebelumnya." Dengan bersujud, Dai terus berkata, "Kumohon, kumohon, kumohon." Gai sangat malu dan kesal melihat tingkah ayahnya itu. Untuk orang seusianya, misi tingkat genin harusnya tidak terlalu sulit kan? Kita yang berusia 12 tahun saja bahkan sudah di tingkat chunin. Jadi itu ya, genin abadi yang sering dibicarakan orang-orang. Ya ampun, memalukan sekali. Ya, dia adalah ayahku. Mendengarkan itu, Genma dan Ebisu jadi merasa tidak enak. Maaf Gai. Benar, kami tidak tahu jika itu ayahmu. Baiklah, informasi pembentukan tim selesai. Setelah ini lakukan persiapan. Kita akan menjalankan misi besok. Baik. Malam harinya, terlihat Gai berdiri di depan ayahnya. Lalu dia bertanya, "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu?" Dai mendengarkan. Meski seorang genin, bagaimana bisa ayah bisa merendahkan diri seperti itu? Itu bukan semangat muda yang selalu ayah ajarkan padaku. Rasanya aku sangat marah dan ingin memukul ketua tim yang sudah mempermalukan ayah itu. Dai tersenyum dan berkata, "Ayah senang kau bisa menahan diri dan tidak melakukan itu. Kau memang hebat, Gai." Tapi Gai tetap terlihat kesal. "Gai, kau sudah tumbuh menjadi anak yang baik." Gai terlihat bingung. "Tinggal satu hal lagi yang belum ayah ajarkan padamu." Dai mengajak Gai ke tengah hutan. "Sekarang perhatikan baik-baik, Gai." Terlihat Dai berkonsentrasi, lalu muncul aura kekuatan yang berwarna hijau dari dalam tubuh Dai. Gai yang melihat itu sangat takjub. "Ayah, apa ini?" Ini adalah Hachimon Tonko, salah satu kinjutsu, sebuah jutsu yang terlarang. Gai benar-benar takjub. Ayah menguasai teknik seperti ini. Sejak kapan dia? Sebagai seorang genin, aku terus berlatih setiap hari. Dan setelah 20 tahun lamanya, aku akhirnya berhasil menguasai jutsu ini. 20 tahun? Jujur saja, ini satu-satunya jutsu yang bisa kuajarkan padamu sebagai seorang ayah. Dan ini akan menjadi teknikmu yang paling hebat. Teknik yang paling hebat? Ya,
Sebagai shinobi yang hanya mengandalkan taijutsu, kau sudah menjadi shinobi yang hebat, Gai. Tapi tetap saja, dalam dunia shinobi, kita tidak akan bisa bertahan jika hanya mengandalkan kekuatan fisik dari taijutsu. Karena itulah Tuan Sasuke Sarutobi menciptakan teknik ini untuk orang yang hanya bisa menguasai taijutsu. Sasuke Sarutobi? Ya, beliau adalah ayah dari Hokage ketiga, orang yang dikenal ahli dalam 3 dasar jurus ninja, taijutsu, ninjutsu, dan genjutsu. Baiklah, ayah akan jelaskan tentang jutsu ini. Dalam tubuh manusia ada 8 tempat di mana cakra berkumpul, mulai dari Kaimon sampai Shimon. Itulah 8 gerbang cakra Hachimon Tonko no Jin. Mengaktifkan Hachimon Tonko akan membuka gerbang cakra dalam tubuh, memusatkannya pada satu titik, lalu dilepaskan secara paksa, maka akan menimbulkan ledakan kekuatan yang dahsyat. Membuka gerbang pertama saja akan membuat seseorang bisa lebih kuat 10 kali lipat. Tapi, karena besarnya kekuatan itu, bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh penggunanya. Semakin besar gerbang yang dibuka, semakin besar kekuatan yang didapat. Maka semakin besar juga risiko kerusakan dalam tubuh. Jadi karena itu Hachimon disebut jutsu terlarang. Sebenarnya Tuan Hiruzen sudah melarang teknik ini untuk diajarkan pada shinobi, kecuali yang telah memenuhi syarat. Syarat? Ya, syarat mempelajari Hachimon adalah memiliki fisik yang kuat dan terlatih. Dan itu hanya bisa didapat oleh orang yang bisa melakukan latihan fisik minimal 100 kali push up, sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap harinya. Dengan tersenyum Gai berkata, "Oh begitu ya. Jadi karena itu ayah terus memaksaku latihan seperti itu setiap harinya." Benar, kau sudah memenuhi syarat untuk mempelajari teknik ini, Gai. Satu hal yang harus diingat pada teknik ini, kau hanya boleh menggunakan teknik ini dalam keadaan darurat saja, Gai. Kau harus punya peraturan sendiri kapan waktu yang tepat untuk menggunakan Hachimon Tonko no Jin. Gai sempat terdiam, lalu dia bertanya pada ayahnya itu, "Jika ayah memiliki kekuatan sebesar ini, kenapa ayah tetap menjadi seorang genin? Bahkan sampai merendahkan diri begitu. Padahal dengan kemampuan ini ayah pasti bisa mengalahkan ketua Jonin itu dengan mudah. Kekuatan ayah ini sudah lebih dari tingkat seorang Jonin." Dai menghilangkan Hachimon Tonko-nya. Kemenangan yang sebenarnya bukanlah mengenai mengalahkan orang yang lebih kuat, melainkan bisa melindungi orang yang berharga dalam hidupmu. Itulah aturan yang aku buat sendiri. Suatu saat kau akan mengerti. Keesokan harinya, banyak shinobi berkumpul di depan gerbang Konoha. Baiklah, hari ini shinobi kelas Chunin dan Jonin pilihan akan dikirim ke medan perang. Dan semua genin yang ada di sini bertugas berjaga di gerbang bagian depan. Kalian mengerti? Ya. Terlihat tim Gai juga sudah bersiap. Baiklah, misi kita adalah menjaga wilayah hutan Kawajiro. Ayo berangkat. Gai, Genma, dan Ebisu berkata, "Baik." Gai melihat ke arah ayahnya. Ayahnya juga melihat Gai. Dai berkata dalam hati, "Berjuanglah, Gai." Lalu tim Gai berangkat. Lalu tak jauh dari sana terlihat ada shinobi yang melihat Dai dengan aneh. "Hei, orang gagal, apa kau tidak malu? Padahal anaknya sudah menjadi seorang Chunin. Tapi lihatlah dirimu." Tapi Dai menanggapinya dengan tersenyum. "Terima kasih untuk dukungannya ya." Shin beralih ke Choza dan timnya. Tim Choza berhadapan dengan shinobi hebat dari Iwagakure. Cukup sampai sini.
Akhirnya Choza menyuruh Gai, Ebisu, dan Genma untuk mundur. Seperti yang aku katakan, tim bisa berubah kapan saja. Mulai dari sini kita berpisah. Kalian kembalilah ke Konoha. Cari ketua baru yang setingkat Jonin. Aku akan menahannya. Genma, kau menjadi ketua tim yang memimpin. Genma menjawab, baik. Lalu mereka bertiga pergi. Di perjalanan, Gai bertanya pada Genma. Genma, ini kan bukan jalan menuju Konoha. Kalian percaya padaku kan? Kita akan terus melanjutkan misi. Apa? Tidak ada waktu untuk kembali ke Konoha. Aku rasa kita bertiga sudah cukup. Kita sudah cukup kuat sebagai Chunin. Keesokan harinya, Shin beralih ke gerbang Konoha. Terlihat Choza pulang dengan luka parah akibat pertarungan. Choza? Apa yang terjadi? Di mana mereka? Choza dengan lemah berkata, kami berpisah. Mereka bertiga belum kembali? Jangan-jangan mereka melanjutkan misinya. Dai sangat terkejut mendengarkan itu. Kembali pada Gai dan teman-temannya. Sedikit lagi kita akan sampai. Genma, aku merasa ada yang mengikuti kita. Mereka bertiga terlihat terkejut. Muncullah beberapa orang menghadang di depan mereka. Dan itu adalah 7 pendekar pedang dari Kirigakure. Juzo, Fuguki, Reiga, Kushimaru, Jinpachi, Jinin, dan 1 orang yang tidak diketahui namanya. Ini buruk, kita dikepung. Kalau begini, kita tidak mungkin bisa melarikan diri. Tidak, bukankah mereka 7 ninja pedang dari desa Kirigakure? Tidak kusangka anak tengik dari desa lain sudah tahu tentang kita. Sepertinya kita cukup terkenal ya. Apa ini? Sepertinya mata pedangku sedikit retak. Aku harus segera membuatnya menghisap sedikit darah agar zat besinya bisa kembali seperti semula. Terlihat ada sosok hijau yang melesat cepat. Bagaimana ini? Kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Tiba-tiba Dai muncul dari atas, mendarat di depan mereka bertiga. Sepertinya aku tepat waktu. Ayah! Ayah kan seorang genin. Apa yang ayah lakukan di sini? Tidak perlu memikirkannya. Kalian larilah. Aku akan mengulur waktu. Ayah, mereka itu ninja kelas Jonin dan juga 7 ninja pedang yang kejam. Meski melepaskan Hachimon sampai gerbang ke-7 sekalipun, ayah bukanlah lawan mereka. Ayah tidak mungkin menang. Ayah akan membuka gerbang ke-8. Gerbang ke-8? Tapi itu... Ini adalah aturanku sendiri. Inilah saat aku harus mengorbankan nyawa demi melindungi sesuatu yang berharga. Cepat kalian pergi dari sini. Ayo, segera lari dari sini. Mereka pun pergi meninggalkan Dai. Gai, apa ayahmu akan baik-baik saja? Ayah akan membuka gerbang terakhir dari teknik Hachimon Tonko. Gerbang itu akan memberi kekuatan dahsyat, bahkan melampaui Hokage. Tapi risikonya, penggunanya akan mati. Genma dan Ebisu hanya terdiam. Gai, maafkan perkataanku sebelumnya tentang ayahmu ya. Benar, ternyata ayahmu seorang shinobi yang hebat. Ayo cepat, kita harus bergegas untuk mencari bantuan. Kembali pada Dai melawan 7 ninja pedang. Coba lihat orang ini. Apa kau benar-benar seorang ninja? Orang yang menggelikan. Lalu dengan tersenyum polos, Dai berkata, maaf, sebenarnya kita tidak memiliki alasan bertarung kan? Jadi, apa kita bisa berdamai saja agar tidak ada yang terbunuh? Kalau memang takut mati, kenapa sok jagoan? Bikin kesal saja. Apa-apaan orang ini? Kalau kalian mau, hadapi saja badut ini. Aku akan menghabisi anak-anak itu.
Kushimaru berlari mengejar Gai dan teman-temannya. Tapi dengan cepat Dai menendang kepala orang itu sampai tubuhnya terbentur dengan keras, bahkan sampai tak sadarkan diri. Dengan wajah serius, Dai berkata, "Yang aku maksud akan mati adalah kalian semua." Semua orang tercengang melihat itu. Oi. Dia menghabisi Kushimaru hanya dengan sekali tendangan. Siapa sebenarnya orang ini? Aku sudah punya buku pegangan Shinobi Konoha dari Chunin ke Jonin, tapi tidak ada informasi tentang orang ini. Dengan keras, Maito Dai berteriak, "Aku Maito Dai, genin abadi dari Konoha!" Pertarungan besar di antara mereka pun akhirnya terjadi. Terlihat Juzo merapal jurus. Jurus ninja Kirigakure no Jutsu. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, membuat pandangan mata terganggu. Ini Kirigakure no Jutsu, jutsu khas para shinobi dari desa Kirigakure. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu Dai memukul tanah dengan keras, hingga menghempaskan semua kabut yang ada di sana. Kabut tebal pun menghilang seketika. Dengan tidak percaya, Juzo berkata, "Dia menghempaskan jurus kabut kami. Orang ini memang harus dilawan dengan kekuatan penuh. Ayo, kalian jangan jadi pengecut." Jinpachi menyerang Dai dengan pedang peledaknya. Dai berusaha melawannya. Beberapa waktu kemudian, Shin beralih ke desa Konoha. Terlihat di ruangan Hokage, Hiruzen berhadapan dengan beberapa ninja Konoha. Dengan keras, Hiruzen berkata, "Segera bentuk tim dari ninja kelas Jonin untuk membantu Dai di hutan Kuwajiro." Hutan Kuwajiro? Tapi Tuan Hokage, membutuhkan kurang lebih 1 hari untuk menuju ke sana. Dengan keras, Hiruzen berkata, "Lakukan saja secepatnya." Baik. Dengan wajah khawatir, Hiruzen berkata dalam hati, semoga masih sempat." Shin beralih ke gerbang Konoha. Terlihat Gai duduk di depan gerbang Konoha bersama dengan Genma dan Ebisu. "Gai, setelah kita melaporkan pada Tuan Hokage, beliau sudah mengatakan akan mengirim beberapa ninja untuk menolong ayahmu. Kau tidak perlu menunggu di sini." "Benar, jadi ayahmu mungkin masih bisa tertolong." Gai sempat terdiam, lalu dia berkata, "Kalian pulanglah, aku akan tetap menunggu ayah di sini." Genma dan Ebisu sempat terdiam. "Kalau begitu aku pulang dulu ya, orang tuaku pasti akan mencariku." "Ya, aku juga. Jaga dirimu, Gai." Lalu mereka berdua pergi. Lalu tak jauh dari mereka terlihat ada 2 shinobi sedang berbincang. "Aku dengar perang dengan Iwa sudah selesai ya?" "Ya, kabarnya itu karena jasa dari shinobi muda yang luar biasa. Dia bernama Namikaze Minato. Dia telah mengalahkan pasukan Iwa yang berjumlah 1000 orang sendirian." "Wah, itu luar biasa sekali." Lalu tiba-tiba ada seorang shinobi mendekati mereka. "Hei kalian berdua, ayo ikut aku. Kita ada perintah misi untuk pergi ke hutan Kuwajiro." "Sebuah misi mendadak ya? Ini pasti sesuatu yang penting. Cepat jelaskan detail misinya." "Misi kita adalah membantu Maito Dai." Tapi 2 shinobi itu justru tertawa. "Apa? Maito Dai? Dia kan cuma shinobi level genin. Paling-paling cuma misi yang tidak penting kan?" "Benar sekali. Kenapa kita yang sekarang Jonin harus membantu orang itu?" "Aku juga tidak mengerti. Tapi ini perintah langsung dari Hokage. Ayo persiapkan diri kalian." Lalu para shinobi itu pergi. Gai yang mendengar itu hanya terdiam.
Kembali ke pertarungan Dai versus 7 pedang. Terlihat Dai diserang Jinpachi dan Jinin Akibino. Stamina dan daya serangnya luar biasa. Kekuatan seperti ini tidak mungkin jika hanya seorang genin. Aku rasa dia shinobi rahasia yang sudah disiapkan oleh Konoha. Sepertinya mereka sudah mengetahui rencana Iwagakure yang telah menyewa kita. Dai mendengar pembicaraan mereka. Sepertinya mereka punya rencana buruk pada Konoha. Mereka orang-orang yang berbahaya. Aku harus menghabisi mereka semua di sini. Lagi pula efek dari Hachimon sudah terasa. Badanku mulai rusak. Aku harus bergegas. Dai kemudian bersiap-siap. Hachimon Tonkon Dojin, gerbang 8 Shimon, terbukalah. Muncul aura dahsyat dari dalam tubuh Dai. Aura berwarna merah. Dai langsung memukul perut Jinpachi dengan keras. Seketika membuat Jinpachi mati. Dai berlari menuju Jidanbo, orang yang memegang pedang Hirame Karei. Dai mencoba memukulnya. Kurang ngajar, jangan remehkan aku. Pedang besar Hirame Karei. Jidanbo menggunakan Hirame Karei untuk tameng. Tapi pedang itu tak cukup kuat. Akhirnya pukulan Dai telah mengenainya. Jidanbo pun tewas. Terlihat Fukugi panik dan langsung melarikan diri. Sepertinya dia berniat menyelesaikan pertarungan ini. Lalu Dai berlari ke arah Raiga dan menyerang dengan keras. Raiga mengeluarkan jurus pedang petirnya untuk menghalau serangan. Tapi serangan Dai masih tembus dan Raiga terluka cukup parah. Dai benar-benar mengamuk. Lalu Dai berlari ke arah Juzo. Gerakannya memang cepat sekali. Tubuhku tidak bisa mengikutinya. Juzo tidak bisa bergerak. Dai semakin mendekat. Ya! Kembali ke desa Konoha. Terlihat Gai masih duduk sendiri di depan gerbang menunggu ayahnya. Lalu Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, mendatanginya. Namamu Gai ya? Iya. Kau memiliki ayah yang hebat, Gai. Aku tahu. Tapi aku benci karena dia adalah seorang genin. Semua orang meremehkannya. Bahkan saat aku tiba di Konoha dan meminta tolong ke beberapa shinobi, mereka langsung mengabaikannya. Dengan menangis, Gai berkata, "Kalau saja ayah menunjukkan kehebatannya sejak awal, dia tidak harus merendahkan dirinya seperti itu. Ayahku yang hebat tidak pantas diperlakukan seperti itu." Hiruzen sempat terdiam. Lalu Hiruzen berkata, "Karena ayahmu, aku yang seorang Hokage ini menjadi mengerti akan sesuatu." Gai terlihat mendengarkan. Genin, Chunin, Jonin, bahkan sampai tingkat Hokage sekalipun tak benar-benar bisa mengukur level kehebatan seorang shinobi. Karena kekuatan shinobi yang sebenarnya hanya akan keluar ketika dia mengorbankan nyawa demi melindungi sesuatu yang berharga, seperti yang dilakukan ayahmu saat ini. Gai hanya terdiam. Aku belum pernah melihat manusia yang berusaha keras sekeras ayahmu. Keinginannya menjadi shinobi adalah mimpi seumur hidupnya. Tapi, pada akhirnya dia tetap hanya seorang genin abadi. Akan aku ceritakan yang aku tahu dari ayahmu. Mungkin akan membuatmu sedikit mengerti. Aku sudah mengenalnya sekitar 20 tahun yang lalu. Scene flashback ke Konoha masa lalu. Terlihat Tobirama sang Hokage kedua dan Hiruzen berdiri di depan banyak murid Akademi Ninja. "Tuan Hokage, apa benar-benar tidak bisa?" "Kekuatan adalah segalanya. Kita tidak bisa mengambil risiko membahayakan Konoha dengan menerima yang tidak memiliki bakat." Hiruzen terlihat kecewa. Lalu dia melihat Maito Dai yang masih berumur 5 tahun. Dia telah ditolak oleh Akademi Ninja.
Beberapa hari kemudian, terlihat Hiruzen memimpin anak-anak Akademi Ninja untuk berlatih. Selamat, kalian adalah anak-anak terpilih yang berhasil masuk ke Akademi. Hari ini kita akan berlatih fisik di dalam hutan kematian. Di sana kalian harus mencari gulungan seperti ini di dalam hutan. Siapa yang berhasil mendapatkan gulungan akan tetap di Akademi, dan yang tidak akan dikeluarkan. Lalu seorang anak bertanya, "Jadi kami hanya harus mencari gulungan ya? Sepertinya akan mudah." Tidak, itu tidak akan menjadikan kalian shinobi kuat. Di dalam hutan sudah dipenuhi jebakan dan juga binatang buas, jadi berhati-hatilah. Anak-anak di sana terlihat ketakutan. Dengan wajah khasnya yang dingin, Tobirama berkata, "Orang tua kalian sudah menandatangani surat perjanjian jika terjadi sesuatu. Jadi bulatkan tekad kalian. Buktikan jika kalian kuat dan pantas menjadi shinobi Konoha." "Baik, Tuan Hokage." Terlihat seorang anak perempuan yang sedang ketakutan. Lalu dengan tersenyum, seorang anak laki-laki berkata, "Hei, kau tidak perlu takut, Suzumi. Aku akan melindungimu." Terima kasih. Terlihat dari luar akademi ada seorang anak yang ikut mendengarkan. Ternyata itu adalah Dai. Dia mengintip di balik pagar. Terlihat Hiruzen menyadari akan hal itu. Beberapa saat kemudian, Shin berpindah ke hutan kematian. Semua anak berlari ke dalam hutan kematian untuk mencari gulungan. Diam-diam, Dai juga berlari ke dalam hutan dan mengikuti latihan itu. Beberapa waktu kemudian, Suzumi dan beberapa temannya berdiri ketakutan. Makhluk apa ini? Besar sekali. Kita tidak mungkin bisa melawannya. Lihat, di lehernya ada gulungan. Terlihat di leher makhluk itu terdapat gulungan yang mereka cari. Wah, itu mustahil. Ayo kita lari. Lalu makhluk besar itu bergerak menyerang ke arah Suzumi. Suzumi hanya terdiam ketakutan. Tiba-tiba, Dai datang di depan Suzumi. Kau siapa? Dengan sikap sok keren, Dai mengatakan, Jangan khawatir. Aku akan menghadapi makhluk ini. mereka bersembunyi di balik pohon. Dengan tersenyum, Dai berkata, Itu makhluk yang benar-benar kuat ya. tapi terlihat Dai berhasil mendapatkan gulungan dari leher makhluk itu. Kau tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolong kami. Tempat ini benar-benar sangat bagus untuk berlatih. Kalian harus lebih bersemangat lagi dong. Jangan sia-siakan kesempatan kalian yang sudah diterima akademi. Kamu hebat juga ya. Tapi kenapa tidak jadi murid akademi? Lalu dengan tersenyum, Dai berkata pada anak-anak itu, Karena tidak bisa ninjutsu dan genjutsu, aku tidak diterima di akademi. Mendengar itu, anak-anak itu terlihat sedih. Lalu terlihat ada seseorang di atas pohon memperhatikan mereka. Ternyata itu adalah Hiruzen. Beberapa hari kemudian, terlihat Hiruzen berbincang dengan seseorang berbadan besar di depannya. Dan itu adalah ayahnya, Sasuke Sarutobi. Ayah, apakah orang yang hanya memiliki taijutsu itu dipastikan orang lemah dan tidak layak menjadi shinobi? Tentu saja tidak.
Tiga dasar teknik ninja, genjutsu, ninjutsu, dan taijutsu saling berkaitan satu sama lain dan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Mirip seperti permainan batu gunting kertas. Tapi, jika hanya menguasai teknik dasar dari taijutsu, itu tidak akan cukup. Hiruzen sempat terdiam. Kau memikirkan anak-anak yang tidak bisa jadi shinobi karena tidak memiliki bakat ninjutsu dan genjutsu ya? Iya, aku merasa ketentuan yang dibuat itu seperti menghancurkan masa depan seseorang tanpa memberi mereka kesempatan. Kau benar. Menentukan masa depan seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sasuke Sarutobi sejenak terdiam dan berpikir. Lalu dia berkata, sebenarnya, saat ini ayah sedang mengembangkan jurus untuk meningkatkan taijutsu. Mungkin itu akan membuat Tuan Hokage kedua terkesan dan mengakui taijutsu. Tapi prosesnya tidak akan mudah. Hiruzen mendengarkan. Ya, tapi setidaknya anak-anak itu punya satu kesempatan kan? Mendengar itu, Hiruzen tersenyum bahagia. Beberapa waktu berlalu, di Akademi Ninja Konoha, terlihat Hiruzen berdiri di depan beberapa anak. Selamat untuk kalian yang ada di sini. Saat ini Akademi sudah mempertimbangkan anak yang tidak bisa ninjutsu dan genjutsu juga memiliki kesempatan untuk menjadi shinobi. Anak-anak itu terlihat senang. Jangan senang dulu. Tetap sadari kelemahan pada diri kalian yang tidak bisa ninjutsu dan genjutsu. Agar pengguna taijutsu bisa diterima di akademi, kalian harus meningkatkan teknik taijutsu dengan mengikuti latihan yang sudah aku buat sampai selesai. Apa kalian siap? Ya, kami siap. Di bawah bimbingan Sasuke Sarutobi, anak-anak itu berlatih fisik dengan keras. 100 push up, 100 sit up, 100 squats, dan lari maraton 10 km. Mereka lakukan latihan itu setiap hari. Banyak yang tergeletak kelelahan, namun Dai masih sangat bersemangat. Terlihat dari kejauhan Suzumi datang untuk menyemangati Dai. Beberapa hari telah berlalu. Ada beberapa anak yang protes karena kerasnya latihan itu. Ini bukan latihan, ini hanya penghancuran diri. Benar, lebih baik kita melarikan diri. Ayo, waktunya kabur. Tiba-tiba Hiruzen di depan mereka. Dengan berteriak kaget, anak satu berkata, Apa? Hah? silakan saja kalau mau pergi. Kami tidak memaksa kalian. Kalian bebas memilih. Banyak anak yang menyerah. Meski kelelahan, Dai tetap bertahan. Scene di bawah pohon. Terlihat Dai duduk dengan Suzumi. Ototku sakit sekali. Latihannya benar-benar keras ya. Jangan memaksakan diri. Tapi dengan tersenyum, Dai menjawab, Tidak. Akhirnya orang sepertiku punya kesempatan. Aku justru makin bersemangat dengan latihan itu. Suzumi melihat Dai dengan kagum. Aku tidak percaya mimpiku untuk menjadi shinobi bisa menjadi kenyataan. Aku ingin menjadi jonin pembimbing dan memimpin sebuah misi. Itu mimpi yang hebat. Aku percaya kau akan menjadi jonin yang hebat, Dai. Beberapa tahun kemudian, Dai menunjukkan hasil latihannya selama ini. Di depan Hiruzen, Dai menunjukkan kemampuannya. Hachimon Tonko, gerbang kelima Tomon, terbukalah. Hiruzen sangat kagum. Dengan ini aku nyatakan kau lulus akademi dan resmi menjadi seorang genin. Dengan semangat, Dai berkata, Terima kasih banyak Tuan Hokage ketiga.
Pada akhirnya hanya kau satu-satunya yang bisa menguasai Hachimonton Konojin. Ayahku pasti bangga. Dai tersenyum senang. Sebentar lagi akan diadakan ujian Chunin. Aku akan merekomendasikanmu. Kau siap? Sangat siap, Tuan Hokage. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dengan semangat, Dai berlari menuju rumahnya. Dia bertemu dengan istrinya. Suzumi, akhirnya aku menjadi seorang genin. Selamat ya sayang, kau memang pantas mendapatkannya. Sebentar lagi ujian Chunin akan diadakan. Aku akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Kau pasti lulus menjadi Chunin. Setelah itu, sebentar lagi mimpimu untuk menjadi seorang Jonin akan terwujud. Itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk kelahiran anak kita. Terlihat Suzumi telah hamil besar. Dengan senyum yang lebar, Dai berkata, "Ya." Beberapa hari kemudian, ujian Chunin dimulai. Tiba-tiba, ada orang dari rumah sakit yang datang. "Pak Dai, istri Anda mengalami pendarahan dan harus segera dioperasi sekarang juga." Mendengar itu, Dai sangat terkejut. "Apa?" "Kondisinya sangat gawat. Dokter meminta Anda untuk segera datang ke rumah sakit. Dia mengatakan Anda harus memilih apakah harus mengoperasi istrimu dengan risiko bayi tidak selamat atau mengeluarkan bayi dari perut istri Anda tapi dengan risiko istri Anda tidak selamat." Dai sempat terdiam, tak bisa berkata apa-apa. "Cepat Pak Dai." Dai bertanya pada Hokage Hiruzen. "Tuan Hokage, izinkan aku untuk pergi." Dengan wajah tegang, Hiruzen menjawab, "Tidak. Sesuai peraturan, apapun alasannya peserta tidak boleh meninggalkan ruangan saat di tengah ujian berlangsung. Karena itu akan berindikasi tindakan kecurangan. Dan jika melanggar, akan didiskualifikasi seumur hidup." Hiruzen berkata dalam hati, "Ayolah Dai, sebagai Hokage, aku harus bersikap adil. Aku tidak bisa membantumu di situasi seperti ini. Pikirkan baik-baik perjuanganmu selama ini." Lalu Dai perlahan berjalan keluar menuju pintu. "Apa kau sudah memikirkannya? Setelah melewati pintu itu, kau akan menjadi genin abadi." Dai tersenyum. "Menjadi seorang shinobi memang adalah cita-citaku. Tapi ternyata menjadi seorang ayah adalah hal terhebat yang tidak terbayang untuk aku cita-citakan. Terima kasih untuk kesempatan yang Anda berikan padaku selama ini." Akhirnya, Dai pergi dari ruang ujian. Shin beralih ke rumah sakit Konoha. Dai tiba di rumah sakit. Dengan menangis, Dai berteriak, "Suzumi!" Dengan lemah, Suzumi berkata, Maaf ya. Sepertinya aku membuatmu khawatir sampai harus meninggalkan ujian. "Suzumi, kau rela mengorbankan nyawa demi anak kita. Ujian seperti itu tidak ada artinya buatku." Tidak, mimpimu untuk menjadi shinobi adalah hal yang sangat berharga. Tapi kau rela meninggalkannya demi kami. Itu bukan hal yang mudah. Sayang, terima kasih untuk semuanya. Aku bersyukur bisa mengenalmu. Aku bersyukur telah memilih ayah yang tepat untuk anak kita. Aku tidak keberatan kehilangan nyawa untuk menyelamatkannya, karena dia beruntung memiliki ayah sepertimu. "Suzumi, aku berjanji akan menjaga anak kita." Aku tidak khawatir.
Aku yakin Gui akan menjadi anak yang paling beruntung di dunia. Lalu akhirnya Suzumi meninggal dunia. Dengan menggendong anaknya, Dai menangis sangat keras. Dia menangis bahagia menyambut anaknya dan menangis sedih karena kepergian istrinya. Kembali ke masa sekarang, di mana Hiruzen telah selesai bercerita pada Gai. Hal terpenting bagi hidup seorang laki-laki adalah mewujudkan mimpinya. Tapi ketika laki-laki itu menjadi seorang ayah, maka hal terpenting bagi hidupnya adalah mewujudkan mimpi anaknya. Maito Dai adalah laki-laki yang rela mengorbankan segalanya. Semua itu dia lakukan sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya. Mendengar itu, Gai pun menangis. Scene beralih ke lokasi pertarungan Dai dan pendekar pedang. Situasi sangat berantakan. Di tempat pertarungan, Maito Dai ambruk dengan kondisi luka yang parah. Dan perlahan-lahan tubuhnya hancur menjadi debu, lalu menghilang tak bersisa. Beberapa saat kemudian bala bantuan dari Konoha datang. Mereka kebingungan dengan kondisi tempat pertarungan yang hancur lebur. Scene beralih pada Juzo dan Raiga yang berhasil kabur. Kurang ajar, Fuguki sudah berhasil kabur duluan. Sepertinya yang selamat hanya kita bertiga. Kau kan menggunakan tubuh Jidanbo sebagai perisai ya? Licik sekali. Aku tidak peduli soal itu. Lagi pula dari awal kita memang tidak cocok. Kau sendiri bagaimana bisa selamat? Aku menguasai Jutsu Fushi Tensei. Saat tubuhku rusak, aku bisa berpindah tubuh. Di saat terakhir, aku mengambil alih tubuh Kushimaru. Jutsu ini juga membuatku awet muda dan tidak mudah mati. Aku hanya akan mati ketika aku menginginkannya. Ternyata sama liciknya. Mereka sempat terdiam. Oi Raiga, aku tidak tahu denganmu, tapi aku akan meninggalkan Kirigakure. Aku sudah tidak peduli dengan 7 ninja pedang. Ya, setelah apa yang terjadi, menyandang gelar 7 pedang Kirigakure akan sangat memalukan. Aku akan berhenti jadi shinobi. Bertarung dengan orang itu membuatku memiliki tujuan baru untuk menghargai kehidupan. Scene berpindah ke Konoha. Terlihat Hiruzen dan Dai masih di depan gerbang. Lalu tibalah para ninja yang dikirim untuk membantu Dai. Tuan Hokage, kami sudah menelusuri hutan Kawajiro, tapi tidak menemukan Maito Dai. Begitu ya? Sepertinya Dai tidak selamat. Aku turut berduka atas yang terjadi pada ayahmu, Gai. Kuatkan dirimu. Aku harus segera pergi untuk mempersiapkan upacara penghormatan untuk para shinobi yang gugur dalam perang ini, termasuk untuk ayahmu. Lalu Hiruzen pergi. Tapi kondisi hutan itu telah hancur berantakan. Sepertinya telah terjadi pertarungan hebat. Apakah mungkin itu pertarungan Dai? Tidak mungkin. Level kerusakan ini pasti pertarungan ninja tingkat Jonin. Aku rasa dia terjebak dalam pertarungan hebat itu. Dan dia tidak bisa melarikan diri. Akhirnya tidak sengaja terbunuh. Kasihan juga ya, seorang genin berada di situasi yang sulit begitu. Pada akhirnya dia mati dengan memalukan ya. Ya, kasihan sekali. Gai diam-diam mendengarkan pembicaraan para shinobi itu. Lalu dia tersenyum. Terima kasih ya untuk dukungan yang kau berikan pada ayahku. Dan cerita pun berakhir.